Halo semuanya, seperti yang admin bilang di video sebelumnya, admin akan bahas hal menarik di Ultraman Blazar episode 11. Dan mohon maaf juga admin uploadnya agak lama karena belakangan ini ada urusan. Kalau gitu ayo kita masuk ke pembahasan hal menarik Ultraman Blazar episode 11. Yang pertama, senjata baru Blazar, Tilsonite Sword. Jujur awalnya admin sendiri bingung gimana caranya senjata ini muncul, padahal kan Garamon udah mati. Ternyata logam tubuh Garamon diolah menjadi senjata baru yaitu Tilsonite Spear. Singkatnya, senjata ini dipegang oleh Blazar dan pada akhirnya berubah menjadi Tilsonite Sword. Jadi bisa dibilang kalau Blazar mendapatkan senjata ini dari manusia juga. Kalau gak salah, pedang ini disebut sebagai pedang pembelah petir. Seperti yang bisa kita lihat ya, kalau senjata ini digunakan untuk membelah serangan petir dari Gebarga. Begitu juga dengan jurus terakhir mengalahkan Gebarga, bisa kita lihat ada awan petirnya. Saat menggunakan senjata Tilsonite Sword ini, bisa kita lihat kalau tingkah Blazar seperti di episode pertama, yaitu primitif. Sempat terlihat girang lagi. Tapi cara Blazar mengalahkan Gebarga dengan Tilsonite Sword itu keren parah. Yang kedua, Gento dan Blazar. Pada operasi penyerangan Gebarga, Gento malah meninggalkan Blazar Stone. Harusnya Gento melakukan hal itu karena Blazar dianggap menghalanginya mengalahkan musuh, seperti yang terjadi di 2 episode sebelumnya. Tapi untungnya, pada akhirnya Gento mengerti maksud Blazar yang sebenarnya. Blazar memang seolah menghalangi Gento, namun sebenarnya Gento dan Blazar mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi. Jadi Blazar dan Gento ini seolah beda jalan saja. Harusnya setelah episode ini, kejadian seperti di 2 episode sebelumnya tidak terulang lagi. Tentang Blazar Stone, ternyata dia mempunyai kekuatan yang besar ya, dia bisa membolongi tembok. Yang ketiga, Haru no Retsu. Setelah Gebarga berhasil dikalahkan, Retsu menghubungi seseorang dan mengatakan kalau gelombang 2 berhasil dielakkan. Apa maksud dari gelombang 2? Kalau kita lihat di episode pertama, judulnya adalah First Wave alias gelombang pertama. Pada episode itu, muncul kaiju luar angkasa Bazanga. Jadi bisa diartikan kalau wave adalah serangan kaiju luar angkasa. Kalau gak salah ada informasi yang bilang kalau sempat ada Zero Wave yang disembunyikan tahun 1999. Satu misteri yang lainnya adalah siapa sosok yang dihubungi oleh Retsu itu. Kalau Minoru Genkawa rasanya tidak mungkin, karena Retsu dan Genkawa berada di ruangan yang sama sebelum Genkawa keluar duluan. Apakah petinggi GGF yang lain atau ada sosok lain? Sosok lain yang menjadi dalang dari semua wave, entahlah itu teori liar aja kok. Retsu juga sempat mengatakan kalau ada yang mempertanyakan kinerja Scar. Nah, siapa pula dia? Apakah mungkin Genkawa atau orang lain? Kalau menurut kalian bagaimana? Lalu yang terakhir, kejadian 3 tahun lalu. Sebenarnya kejadian ini udah pernah disinggung sebelumnya. Tapi pas itu, admin kira itu kejadian di episode pertama yang off screen alias tidak ditampilkan. Jadi bisa dibilang kalau sebelum timeline seriesnya dimulai, Blazar sudah ada di bumi. Entah sejak 3 tahun lalu atau lebih lama lagi. Nah, yang menjadi misteri adalah kenapa Blazar ada di sana, di lab Gifu lebih tepatnya. Blazar mengulurkan tangannya seolah dia sedang meminta tolong. Entah apa yang terjadi pada Blazar saat itu. Saat itu, cahaya Blazar muncul dan Gento masuk menolong sosok di dalamnya. Yang buat admin agak heran lagi adalah Gento seolah tidak sadar kalau yang dia tolong bukanlah manusia biasa. Sejak saat itulah Blazar bersemayam di dalam diri Gento. Semua itu adalah ingatan Blazar yang ditunjukkan kepada Gento. Tentang hal ini, admin sempat nemu teori kalau Blazar diperangkap di lab itu. Wah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Oke, mungkin segini dulu pembahasan hal menarik Ultraman Blazar episode 11. Kalau kalian punya teori atau hal menarik lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.